Nah, selamat sore rekan-rekan pengemudi Terpalijo dimanapun berada. Kali ini saya akan memberikan edukasi, kita akan memberikan berbagi pengalaman tentang muatan koil yang kita biasa sebut dengan koil rajangan. Nah, kebetulan sore ini ada muatan koil rajangan bersama Mas Yudianto. Apa kabar Mas Yudi? Baik, Bos. Sehat ya? Nah, ini kebetulan Mas Yudi ini muatan koil rajangan dari Sidoarjo. Kebetulan muatannya dari Sidoarjo sampai Semarang aman, tidak geser. Nah, kita akan berbagi bagaimana tips dan caranya supaya muatan koil dari Sidoarjo ini aman tanpa ada geser sedikit pun. Ini saya langsung turun ke mobilnya Mas Yudianto, kebetulan muatan koil dari Sidoarjo, cuman koil yang ini sedikit berbeda karena kalau koil yang biasanya kan satu roll utuh, nah ini tetapi kalau kita biasanya sebut koil rajangan. Jadi rajangan itu dia ada beberapa potongan koil atau plat baja. Nah, seperti ini. Yang sering terjadi banyak sekali muatan-muatan koil seperti ini miring, kemudian bahkan sampai ambruk kalau kita bisanya bilang. Nah, saya kali ini akan berbagi dengan Mas Yudianto bagaimana cara muat koil rajangan yang aman dan safety menurut Mas Yudianto. Nah, Mas Yudi, ini kan sampean muatan koil dari Sidoarjo. Kemudian aman sampai dari Sidoarjo ke Semarang tidak ada yang goyang, tidak ada yang geser. Caranya gimana, Mas Yudi? Kalau menurutnya sampean, caranya sampean bi? Kalau caranya, emang kalau koil ini kan sama sebenarnya. Teknis itu awalnya sama emang. Tapi kalau koil yang rajangan ini apa ya? Maksudnya tindakannya lebih penanganannya lebih maksimal. Penanganan khusus ya. Tetap kalau saya tetap pakai rantai 2 rantai kayak gini kan. Tujuannya biar ini. Pertama dari gini, balok yang dipakai berapa? Oh, kalau balok kita menyesuaikan dengan, kan kita bisa ngira-ngira ya antara balok yang keras sama yang ini. Balok saya pakai 2 ini, pakai balok 2 balok. Pakai 2 balok yang besar. Lah balok pakai 2, terus tatakan koil saya pakai 3. Tatakan koil 3, baloknya 2 seperti muat koil biasa. Nah, untuk muatan koil rajangan ini saya pakainya 2 rantai seperti ini kan. Ini biar lebih kencang aja ngikatnya. Emang itu biasanya safety juga lah kalau 2 rantai. Terus saya kasih track belt buat bongkok. Ya biar antara koil rajangan ini nyatunya lebih kuat. Soalnya kalau kita nggak kasih track belt ini kan cuma ini doang nih. Cuma klem-kleman kecil ini. Ketika ini ada yang patah, ya udah pasti ambruk. Makanya saya kasih track belt biar lebih aman aja lah menurut saya. Tapi emang terbukti sih dari Sidoarjo ke sini, alhamdulillah ini nggak miring. Sedangkan kan jalur Sidoarjo ke sini kan malah yang lebih berat. Jadi banyak jalan miring segala macem. Nah, tadi sudah sedikit berbagi tips sama Mas Yudi. Kalau koil rajangan itu minimal harus dikasih rantai 2 Mas Yudi ya, 2. Supaya dia akan lebih kencang. Karena kalau cuma 1 rantai, ketika satunya kendung, maka yang ya sudah tidak ada penahan lainnya, dia akan miring. Nah, kemudian dikasih apa? Track belt buat bongkok. Dibongkok. Ya, dibongkok itu dikekep gini, Mas. Ya. Kenapa? Karena ini kekuatannya cuma cincin plat ini aja. Kalau ini sudah putus 1, otomatis sudah pasti miring. Nah, ini Mas Yudi, dia caranya dikencengi, dibongkok pakai track belt seperti ini, kemudian rantainya 2. Tujuannya apa? Supaya koil ini lebih aman. Nah, ini salah satu cara yang bisa teman-teman pengemudi pakai ya, bisa ditiru. Ingat sekali lagi, Mas Yudi bukan ngajari, tetapi berbagi ya inilah cara pengalaman, berbagi cerita ya, supaya bisa menekan angka muatan koil rajangan yang
miring. Begitu. Tambahannya paling ini, ketika mengemudi pun harus lebih hati-hati lah. Banyak ketika biasanya ada lubang kita terjang ini, ya kita hindari gitu. Jangan sampai ada mobil ini ada pergerakan yang apa ya maksudnya ya? Oleng limbung yang terlalu ada getaran terlalu berlebih. Ya, jadi tipsnya juga dari Mas Yudi, selain menggunakan balok yang keras, rantainya 2, kemudian dibongkok, tipsnya adalah mengemudi dengan hati-hati. Karena koil rajangan ini butuh treatment atau butuh penanganan khusus, termasuk ketika membawanya di jalan. Gitu Mas Yudi ya? Iya. Oke, semoga ini bisa dicontoh teman-teman yang lain. Nah, habis ini kita cek ada satu unit muatannya sama, tetapi kondisinya miring. Oke? Tunggu di sebelahnya. Satu ada nilai kok bareng, ada salah satu contoh koil rajangan yang miring. Nah, penyebabnya kalau menurut Mas Yudi nih sebagai sama-sama pengemudi, penyebabnya apa Mas Yudi? Di sini saya bukan lagi ngajarin atau menggurui teman-teman lah. Tapi kalau menurut saya biar lebih aman, biar lebih kemungkinan miringnya itu bisa diminimalisir. Meminimalkan kemungkinan miring ya, safety. Itu saya pakai 2 rantai untuk satu koil. 2 rantai ini kan tujuannya kan biar si koilnya ini cengkeramannya lebih kuat. Oh, benar. Jadi kalau 2 rantai dia kan narik ke kanan kiri. Ya intinya itu biar kalau satu rantai kan kalau misalkan kayak gini contohnya lah. Ini kalau cuma pakai 1 rantai, ketika ini kendor, kalau udah nggak ada yang nahan pasti kan miring. Tapi kalau 2 rantai, kalau misalkan salah satu ada yang kendor, sebelum kita ngecek misalkan ya, udah ada yang kendor, masih punya tahan 1 rantai. Jika kita kencekin lagi, udah insya Allah aman. Terus lagi ada tambahan, atasnya ini, itu kalau saya bongkok. Bongkoknya pakai apa? Pakai track belt juga. Oh, pakai track belt. Lah ini kan ini salah satu contoh bahwa track belt-nya ini kendor ya. Dan kemudian rantainya pun sama. Kalau pakai 1, dia kemungkinan miringnya lebih tinggi karena ya kekuatannya kan cuma di 1 rantai. Kalau sudah miring ya sudah, nanti akan seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini tadi contoh sama Mas Yudi yang kebetulan hari ini muatan juga sama, muatannya kalau rajangan, cuman punyanya Mas Yudi itu masih aman ya dari muatannya di mana? Muatannya dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo sampai Semarang, alhamdulillah masih aman ya. Iya. Nggak ada yang miring. Nah ini hari ini kita berbagi sama Mas Didi. Gitu Mas Didi, terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pengemudi yang lain. Ngalahi rekoso ning arep timbang dawa ning guri. Budayakan cepat, tepat, selamat. Tepat, selamat. Yes.